Oke, ini jam 10 ya, 10 pagi. Jadi ini kita punya baterai mobil ya, yang 32 ampere yang eh, baru 1 mingguan ya. Pokoknya belum 1 minggu ini. 32 ampere. Gimana kalau digabung yang 32 ampernya sama LiPo 4, apa support nggak ya? Itu kan baterainya baru ya, ampernya cuma 32. Kalau digabung sama baterai LiPo 4 ya terserah ya, terserah. Tapi bagusannya dipisah gitu ya. Kalau digabung berarti nantinya ini mengecas ke yang 32, ini 100 ampere ya, itu 32 ampere. Jadi nantinya tidak mau cut off yang itu, jadi hangat ya. Tapi kalau baterai baru ya, yang selnya masih baru, saya rasa tidak ada masalah ya kalau digabung sama baterai cair. Cuma nanti ini perbedaannya di ampernya aja gitu ya. Kalau yang itu 32, yang ini 100 ampere. Dan yang jadi masalah kalau baterainya yang udah 5 tahun, berarti udah swak starternya ya, yang baterai 32 ampernya gitu ya. Jadi bisa dibantu sama baterai LiPo 4. Jadi ini kalau yang 100 ampere, yang 32 ampere sama aja, cuman maksimalnya di 32 ampere. Kalau ini baru recycle-nya udah berapa ini? 124 recycle. Ini masih lama ya. Biasanya 10 sampai 15 tahun ini. Kalau baterai LiPo 4, ketahanannya 10 sampai 15 tahun. Kalau baterai cair itu sampai 5 tahun aja udah cukup ya. 5 tahun itu harus ganti lagi. Tapi kalau baterai LiPo 4 itu 10 tahun sampai 15 tahun. Jadi 2 kali lipat ya, lebih lama. Kalau digabung paling pakainya sound system ya. Kalau sound systemnya dipakai ya, nanti kalau sound systemnya dipakai ngambilnya jadi 2 ya, pakai LiPo 4 sama baterai cair. Ini tidak apa-apa sih kalau digabung juga sama baterai yang selnya baru. Cuman kalau sel baru berarti partikelnya baru. Cuman kalau 5 tahun jadi si sel baterai cairnya habis gitu. Ya kalau yang ini masih jalan gitu ya. Karena kan kalau starter itu kalau nggak ada penyinaran, jadi buat dipakai diem aja gitu ya, buat di pesawat gitu ya, kayak baterai helikopter atau pesawat kapal udara gitu ya. Paling baterai kering atau baterai LiPo 4 sama ini. Tapi saya diuji coba di mobil tidak apa-apa. Cuman kalau disimpan di mobil berarti baterainya tidak dipakai. Tetap aja manajemennya ampernya beda ya, 32 sama 100. Kita coba bisa dipasang di mobil. Ini dipasang di mobil ya. Aduh, kita pasang di mobil. Ini ntar ya. Kalau dipasang di mobil berarti kita harus punya obengnya ya. Ini obeng.
terminal Kuningan sini, terminal Kuningan. Oh, sama ini ya. Kalau di mobil ya, kalau baterai Lipo 4 lebih awet, soalnya si nomor itunya ngecasnya cuman mobilnya jalan baru ngecas gitu ya. Kan mobilnya jarang dipakai, jadi ngecasnya pas waktu jalan mobil gitu ya. Tapi kalau AC-nya jalan, jadi tidak terlalu rusak nantinya ke sel baterai cairnya ya. Kalau AC-nya jalan nanti tidak, biasanya rusaknya kalau lama di jalan ya. Lama di jalan kalau baterai cair, AC-nya dipakai terus. Tapi kalau ada baterai Lipo 4 lebih awet ya. Kalau pakai aki kering cuman 2 tahun ya. Aki kering 3 tahun udah mulai soak. Kalau Lipo 4 lebih lama. Nah, tuh. Ini kita setting lampunya dulu, soalnya ini habis diganti ya. Jadi kita pakai 3 amplifier. Ini kita pakai 3 amplifier. Kita pakai baterai Lipo 4 di sini ya. Oh, yang mana yang ini ya? Negatif positifnya di sini. Terbalik. Ini paling bahayanya di AC mobilnya kalau yang terus jalan, jadi cepat shock gitu ya. Kalau PLTS ini, kalau Lipo 4 PLTS pakai Lipo 4 ya memang terus-terusan dipakai ya PLTS. Jadi nanti kesananya kalau cuaca mendung, kelemahannya tidak mau ngisi ya kalau musim hujan. Tapi kalau di mobil kita bisa pakai baterai Lipo 4, tidak apa-apa sih, cuma nantinya awet aja gitu ya. Awet ke AC-nya ya. Biasanya AC ini tuh yang bikin boros baterai cair, yang bikin soak ya. AC-nya jalan kan, biasanya AC pengen hidup tiap hari. Tiap kita gunain mobil berarti kita pengen AC-nya jalan ya. Nah, ini kalau pakai baterai Lipo 4 lebih stabil ya. Soalnya sistem controller ke
SEO-nya lebih optimal ya. Ini bahan bakar ke businya lebih gede ya. Cuman hati-hati di jalan, ya kalau tarikannya kalau terlalu ngebut juga berbahaya ya. Kita pilih mode eco aja gitu ya, mode eco, supaya tidak terlalu ngebut nantinya di jalan. Irit bahan bakar gitu. Ini kita lihat buat positif, kabel negatifnya udah masuk nih. Nyari positif, bentar. Nyari positif, nyari positif. Aduh. Oh, ini nggak ada ya. Kemana kabel positif? Oh, ini di sini. Berarti kalau udah macet, tidak mau ngisi PLTS-nya, kita simpan di mobil ya, buat di recharge ulang. Jadi buat nanti pengisiannya ke PLTS lebih mudah lagi ya nanti. Ini kayaknya udah tidak mau ngisi ya. Soalnya kan kalau diisi pakai PLTS naik turun, tegangannya naik turun, tidak stabil. Kalau di mobil itu pakai bensin ya, jadi konstan. Tegangan pengisian dayanya konstan ya kalau di mobil. Dan kita enaknya kalau kita ngejalanin itu ya, ngejalanin seperti di mobil ini lebih lama ya kalau ada baterai lipo-4. Jadi gitu ya, kita simpan di mobil. Dan ini udah ngisi, kita cek apa panas atau tidak ada panas ya, tidak ada panas sama sekali di mobil, tidak ada panas. Jadi kita nyetingnya udah bener ya. Kalau kita simpan di PLTS kadang-kadang susah ngisi karena situasi kondisi hujan gitu ya, cuaca mendung. Jadi kalau ini di mobil kita supaya stabil nanti disimpan dulu di mobil ya, disimpan dulu di mobil. Ini kita pakai tiga amplifier ya. Jadi ini lebih dingin ya. Kita pakai 3 amplifier. Dan kanan kirinya kalau mobilnya diam ini stabil ya, tapi kalau mobilnya jalan ini kadang-kadang mati satu speakernya. Jadi kanan kirinya kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup lagi. Kalau bassnya normal. Jadi kita pakai 1 jalur ya. Yang kita pakai yang treble-nya, yang middle treble-nya 2 amplifier ya, bassnya 1. Jadi kita pakai 3 amplifier. Dan ini kita kalau pakai lipo-4 lebih awet. Kita pakai 3 amplifier lebih awet.
bisa menghidupin mobil tanpa di starter ya. Dan ini pilih mode eco ya. Ini modenya eco ya. Nah, ini. Nah, kalau eco-nya on berarti ini mode stabil ya, hemat bahan bakar. Ini bisa pakai musik ya. Dan ini kelebihannya kalau pakai Lipo 4 lebih stabil. Kalau di displaynya kita pakai display yang kayak tablet ya. Kalau kita pakai tablet Android gitu ya, mending pakai baterai Lipo 4. Kalau baterai cairnya yang baru cepat habis ya nantinya, sayang. Soalnya kalau di jalan ini tegangannya, ampernya lebih gede ya. Jadi berat ke itunya, nantinya berat ke dinamo jalan ya. Tapi ini kalau pakai baterai Lipo 4 kita di double lebih stabil ya. Untuk PLTS kita bisa masuk ya. Kalau PLTS kita bisa disetting otomatis tanpa baterai Lipo 4 juga support ya, karena kita bisa dijeda pakai timer lock ya, pakai remote ya, otomatis. Jadi antara inverter dan PLN kita bagi tugas ya, dijeda waktunya gitu ya. Jadi supaya tidak si baterai cairnya walaupun udah dipakai 80% masih bisa working ya. Ini kalau mobil gini ya, jadi kita kalau tidak jalan juga mobilnya tidak apa-apa, karena ini pakainya mode Lipo 4 ya, gitu ya, pakainya mode Lipo 4. Dan ini kita pakai switch, coba cek suaranya. Ada ya, itu suaranya dimatiin karena ini udah ya, bener ya. Ini kita amplifier. Jadi settingannya kita dari Android ini melalui mixer ya, mixer di sini, baru ke amplifier. Ini sebutnya equalizer di sini ya. Settingannya 13,8 volt ya. Ini kalau di starter, di settingannya tidak masuk 14, cuman 13 volt ya. Nah, ini lebih aman ya. Kalau kita pakai baterai cair baru, pakai Lipo 4, jadi di kendalanya tidak ada masalah di AC ya. Kalau di AC nanti dialihkan sama dayanya, diisi lagi sama baterai Lipo 4 ke baterai cair gitu ya. Jadi kendalanya baterai cair cuma 5 tahun. Oh, ini 10 sampai 15 tahun ya. Lipo 4. Lebih lama jangka waktunya. Paling juga segitu informasinya ya. Jadi konfigurasi PLTS bisa diatur sama timer dan tidak jadi masalah kalau kita dipindahin sama kendaraan mobil ya. Guys, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.